Banyak hal yang menyebabkan gejolak dan kecamuk di dalam hati yang sedang penuh pergumulan adalah karena sulitnya seseorang menerima bahwa ada gejolak itu, menerima pergumulan itu, menerima sesuatu yang sulit untuk dipahami dan diselami. Kecamuk dan gejolak ini akan makin membuahkan sebuah kegelisahan, ada amarah dan kecewa di sana. Dan makin dibiarkan, maka kecamuk dan gejolak ini akan makin lambat laun akan meledak. Kalaupun bisa diungkapkan, baik, tetapi bila tidak dapat diungkapkan, dia akan bersarang di dalam hati dan berbuahkan kepahitan. Karenanya betapa vitalnya untuk seseorang di dalam pergumulan untuk bisa menerima dengan lega. Tetapi memang perkara menerima dengan lega bukan perkara seperti membalikkan telapak tangan. Perlu waktu, perlu ada kesediaan di proses agar penerimaan itu bisa terjadi, sehingga kecamuk dan gejolak di dalam hati kita akan menjadi reda. Apa rahasianya untuk supaya penerimaan itu bisa terjadi di dalam hidup kita, sehingga kelegaan itu bisa berbuahkan penerimaan itu? Salah satunya adalah membenam diri di dalam dekap Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini dari ayat di Mazmur 37, Mazmur yang sangat memberkati banyak orang, menginspirasi secara pribadi untuk saya. Di dalam Mazmur 37 beberapa ayatnya saya bacakan, ayat 5 sampai ayat yang ke-7, lalu 23 sampai 24. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Lalu ayat 23 sampai 24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37 adalah mazmur yang sangat menghibur, tetapi bukan membuai dalam penghiburan yang meninabobokan, tapi membangunkan di dalam sebuah penghiburan yang meneguhkan dan menumbuh suburkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ada begitu banyak wejangan-wejangan yang Tuhan sampaikan melalui kitab puisi ini. Bukankah ayat yang kelima tadi sudah menjadi ayat yang sering kita dengarkan? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Ini sebenarnya sebuah modal awal untuk seseorang bisa menerima sesuatu yang sulit diterima itu dengan lega. Penerimaan baru bisa terjadi kalau ada penyerahan. Tanpa kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, tanpa kita mempercayakan hidup kepada Tuhan, kita akan sulit untuk menerima segala sesuatu yang terjadi, termasuk kenyataan pahit, termasuk kenyataan yang memberatkan hidup kita, termasuk satu rencana yang tidak sesuai dengan maunya kita, atau perubahan rencana yang sebenarnya direncanakan untuk sebuah rencana A berjalan, ternyata harus rencana lain yang sama sekali bertolak belakang dari rencana semula. Disinilah proses pembelajaran untuk menerima dengan lega bisa terjadi. Karena itu ayat yang kelima tadi mau mengatakan kepada kita ini cikal bakal dan awal mula untuk supaya kita bisa menerima dengan lega. Yang pertama adalah tentu saja kita perlu tengadah kepada Tuhan. Kita perlu tekun, terarah kepada Tuhan. Inilah arti percaya. Inilah arti berserah kepada Tuhan. Perlu ketekunan, memang tidak mudah. Saat kita menyerah kalah, kita tidak mau berserah. Tapi saat kita berserah, kita tidak akan menyerah kalah. Dan bahkan dikatakan kalau kita melakukan tetap berserah kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tengadah kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Jelas sekali bahwa Tuhan tidak akan bertindak kalau kita tidak mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya.
Dia tentu saja berdiam dan sulit untuk bertindak kalau kita masih meronta-ronta dan bergejolak hati kita, masih berkecamuk jiwa kita, dan sulit menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Inilah yang pertama, tengadah kepada Tuhan untuk kita terima kenyataan dengan lega. Yang kedua adalah kita patut selain kita tengadah dan tekun untuk berserah serta percaya kepada Tuhan, yang kedua adalah kita perlu belajar untuk selalu merindukan Tuhan, selalu menjadikan Dia sebagai kerinduan utama kita. Dia yang akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hak kita seperti siang. Berarti kita merindukan Dia menjadi terang hidup kita. Kita merindukan Dia menjadi kebenaran kita. Ada kerinduan yang mendalam seperti pemazmur menuliskan dan menyebut kata Tuhan berulang kali. Karena itulah yang dikatakan juga dalam ayat 7 tadi, nantikanlah Dia. Berdiam diri di hadapan Tuhan, nantikanlah Dia. Berdiam berarti membenamkan diri kita di dalam dekapan Tuhan. Berdiam berarti kita punya kerinduan untuk menantikan Tuhan. Saat kita menantikan Tuhan, percayalah, segala masalah kita akan teratasi. Tapi kalau kita menantikan penyelesaian masalah kita dan melupakan Tuhan, bisa-bisa malah kita akan sulit terima. Karena kita akan berjuang dengan kekuatan sendiri, kita menantikan penyelesaian masalah, tapi kita tidak menantikan Tuhan yang di atas segala masalah bertindak untuk kita. Nantikanlah Dia, ayat 7 berkata demikian, berdiam diri, membenamkan diri di dalam dekapan Tuhan. Dia bukan saja Tuhan yang dekat, tapi Dia juga Tuhan yang mendekap kita. Dia bukan diam lalu kemudian Dia melihat kita, tapi Dia mendekap dan menghampiri kita. Dan dikatakan ayat yang ke-23 tadi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, bila jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yang ketiga, selain kita tengadah kepada Tuhan sambil berserah dan percaya kepadanya, selalu merindukan Dia senantiasa, berdiam diri mau didekap olehnya, mau terbenam dalam dekapannya, maka yang terakhir ayat 23-24 mau memberitahu kepada kita untuk kita bisa menerima dengan lega. Kita perlu mantapkan langkah-langkah kita bersama dengan Tuhan, karena Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita. Tuhan yang menentukan, Tuhan yang mendampingi kita, bahkan saat kita jatuh tidak sampai tergeletak karena Tuhan menopang tangan kita. Mantapkan hati, menetapkan langkah-langkah hidup kita di dalam jalan Tuhan, dan Tuhan yang menopang tangan kita. Karenanya mari kita belajar untuk terima dengan lega segala kenyataan yang mungkin bertolak belakang dari yang kita rencanakan, untuk menerima sebuah kenyataan yang pahit sekalipun. Berserahlah kepada Tuhan, tengadah kepadanya, berserah dan percaya untuk selalu merindukan Dia, bertindak melampaui apa yang kita pikirkan, dan menyerahkan diri untuk mantap melangkah bersama dengan Tuhan yang selalu menopang tangan kita. Mari kita rindukan Bapa kita yang selalu beserta dengan kita. Kecamuk hati yang bergumul baru bisa kita diamkan, baru bisa kita tentramkan bila kita berdiam membenam diri di dalam dekapan Tuhan, agar kita bisa menerima segala sesuatu baik atau buruk dengan kelegaan. Tuhan mengasihi kita sekalian, selamat menerima. Amin.